Dua orang ini berada di pulau terpencil. Pria ini menyuruh gadis ini turun bermain. Gadis ini juga mendengarkannya. Dia berenang mendekati sang pria. Apa yang akan terjadi? Cerita dimulai dari kemarin. Jenny pertama kali naik kapal. Terjadi kecelakaan sehingga dia melompat ke lautan. Akhirnya dia berenang naik ke daratan. Ternyata ini adalah pulau terpencil. Tidak ada seorang pun di sekelilingnya. Setelah beristirahat, Jenny melihat ada seseorang di dalam air. Dia berusaha menariknya ke daratan. Ternyata adalah kapten kapal. Tetapi sang kapten sudah meninggal. Di saat ini seorang nelayan yang bernama John juga berenang kemari. Dia berusaha menyelamatkan kapten. Tetapi tidak dapat diselamatkan lagi. Mereka mulai saling berkenalan. Di saat ini John mendirikan sebuah tenda. Keduanya duduk dekat agar tubuh mereka tetap hangat. Semalaman telah dilewati, mereka sangat lapar dan lelah. Untung saja John punya pengalaman menyelam. Dengan gampang dia dapat menangkap banyak makanan laut. Lihatlah lobster besar ini pasti sangat enak. Sambil menikmati makan dia juga melihat wanita cantik mandi. Sangat santai dan bahagia. Setelah kenyang mereka mulai membangun rumah. Akhirnya selesai dibangun saat malam. Lihatlah rumah mereka. Terbuka semua. Tetapi dapat menutup matahari sudah lumayan bagus. Tiap hari John bertanggung jawab mencari makan. Jenny bertanggung jawab memamerkan tubuhnya. John bertanggung jawab memungut sampah. Jenny bertanggung jawab memamerkan tubuhnya. Awalnya kehidupan mereka sangat baik. Tetapi hari ini saat menangkap ikan, John menemukan seorang pria yang sedang siuman. Dia membawa pria itu ke tempatnya. Ternyata pria itu adalah suami Jenny. John mengira Jenny masih belum menikah. Di saat ini pulau ini menjadi ramai. Sepasang suami istri dan orang asing. John pun merasa malu. Dia pasti berpikir kenapa harus menyelamatkan pria tua ini. Lebih baik biarkan dia mati dimakan hiu saja. Malam telah berlalu. Suami Jenny yang bernama Max sudah pulih kembali. Max keluar untuk mencari istrinya. Malah terlihat Jenny sedang bersenang-senang dengan John. Dia sangat marah. Lalu dia pergi menyalakan api unggun. Ternyata Max membawa korek api. Saat John dan Jenny datang, Max malah mengejeknya tidak berguna. John hanya bisa berdiam dan berjalan jauh. Kemudian Max juga sengaja berkata pada Jenny, "Beberapa hari ini kalian lumayan senang bermain. John sangat ganteng. Apakah kamu tidak tergoda?" Jenny langsung mengkritik suaminya. Bahkan menyuruh Max jangan begitu egois. Bagaimanapun Jenny menjelaskan, Max tetap saja tidak senang. Dia sengaja mau berpisah dengan John. Ini bukan berpisah, tetapi malah merampas rumahnya. Bahkan makan makanan laut yang ditangkap John. Lalu mereka saling menyalahkan dan bertengkar. Max marah dan membawa istrinya mencari makanan. Tetapi yang ditemukannya tidak bisa mengenyangkan perut. John malah dengan gampang menangkap ikan. Jenny tergoda oleh makanannya. Saat suaminya pergi mencari makanan, Jenny pergi mencari John. Dia datang memamerkan tubuhnya ingin menukar sedikit makanan. John adalah pria yang baik. Dia memotong ikan untuk Jenny. Jenny pun menikmati dengan senang. Lebih senang hidup bersama John. Suaminya pulang dengan tangan kosong. Jenny masih sedang makan ikan. Dia segera menghabiskannya. Tetapi juga diketahui oleh Max. Max sangat marah. Dia berencana membalasnya. Hari ini Max melihat John membuat api unggun. Dia langsung berdebat dengan John. Dicurigainya bahwa John mencuri korek apinya. John malah berkata korek apinya mengalir kemari. Max hanya bisa diam saja. Karena itu dia mengambil ikan John sebagai tanda penyelesaian. John hanya bisa memakinya. Keesokan hari, saat John sedang tidur, Max mencuri kacamatanya diam-diam. Dengan cepat dia menangkap seekor ikan. Yang anehnya John sama sekali tidak marah. Malah tersenyum melihatnya. Max menceritakan pengalaman menangkap ikan pada Jenny. Tetapi Jenny tidak begitu tertarik. Max merasa aneh. Dia memaksa Jenny untuk mengatakannya. Ternyata John sangat marah ketika melihat kacamatanya dicuri. Dia berencana pergi membunuh Max. Jenny terus menghentikannya. Bahkan memohon John terus-menerus. Setelah itu mereka pun tenang kembali. Max sangat marah ketika mengetahui semua ini. Dia menarik Jenny ke tempat John. Dan membiarkannya begitu saja. Lalu pergi ke tempat lain. Tiap hari dia mengamati dari jauh. Beberapa waktu kemudian, Max mulai belajar menangkap ikan, bahkan membuat kacamatanya sendiri. Sangat santai. Hari ini Max melihat sebuah perahu di dasar laut. Setelah mendekati ternyata sudah berlubang.
masih bisa digunakan jika diperbaiki sedikit. Jadi Max menariknya dengan sekuat tenaga. Hal ini membuat John dan Jenny sangat terkejut. John turun ingin membantunya, tetapi malah dimarah, dan menyuruh mereka bersenang-senang saja. Dia ingin memperbaiki perahu dan pergi dari sini. Karena ingin pergi juga, Jenny datang mencari Max, bahkan mengaku kesalahannya, dan berharap Max dapat membawanya pergi bersama dengan perahu ini. Max malah tertawa ketika mendengar hal ini. Bahkan menyuruh mereka tinggal di pulau terpencil ini bersama saja. Dia takkan membawa mereka pergi. Jenny memarahi Max sangat egois. Lalu dia pergi berdiskusi dengan John untuk mencuri perahunya. John pun setuju. Keesokan hari mereka datang ke lokasi saat Max sedang menyelam. Dibawanya seluruh barang ke dalam perahu. Di saat ini Max naik untuk menarik nafas. Malah terlihat mereka mencuri perahunya. Dia segera berenang ke daratan, tetapi tidak dapat menghentikan mereka. Mereka dengan cepat mendorong perahu, bahkan mulai berlayar. Tidak lama kemudian sudah berlayar ke arah jauh. Max hanya bisa melihat mereka menjauh, tetapi dia malah tersenyum jahat. Karena ini semua adalah rencananya. Dengan santai dia duduk di kursi, minum kelapa dan mengamati ke lautan. Tiba-tiba perahu mulai masuk air. Ternyata Max tidak memperbaiki lubang perahu itu. Hampir saja tenggelam. Mereka hanya bisa melompat ke lautan. Untung saja jarak ini masih memungkinkan mereka berenang kembali. Mereka tiba daratan dengan lelah. Max sedang menunggu John dengan tongkatnya. Baru saja John tiba, Max langsung ingin menusuknya. Karena lelah Max tidak dapat menghindar. Dia tertusuk. Untung saja Jenny menghentikannya, sehingga John berhasil kabur. Tetapi tidak selesai begitu saja. Max mengikat Jenny, karena dia ingin balas dendam. Malam hari John datang lagi. Mereka bertengkar. Jenny juga berhasil melepaskan ikatan. Dia membantu John untuk memukul Max. Lalu mereka lari ke dalam hutan. Saat pagi hari mereka hanya bisa membersihkan luka secepatnya, dikarenakan John semakin melemah. Tetapi di saat ini Max mulai mencari mereka berdua lagi, dan mereka pun berlari ke dalam hutan. Max terus mengejar dari belakang. Mereka hanya besia bersembunyi di atas pohon. Tanpa sengaja darahnya mengalir ke bawah hingga terkena di tubuh Max. Akhirnya Max melemparkan tongkat ikan lagi ke arah John. Kali ini dia tidak seberuntung kemarin lagi. Dia langsung tertusuk hingga mati di tempat. Jenny sangat panik, bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya dia kembali bersama Max. Setahun kemudian ada sekelompok orang datang ke pulau. Mereka menemukan Jenny yang sedang tertidur. Jenny terselamatkan. Dia membawa korek api dan pergi menaiki kapal. Di manakah Max? Di saat ini dia keluar dari dalam lautan. Ternyata dia pergi menangkap ikan. Jenny juga melihat Max, tetapi dia sangat tenang, dan tidak menghentikan kapal. Akhirnya Jenny pergi menjauh dari pulau itu. Bagaimanakah hidup Max nantinya? Kehilangan wanita dan korek api. Pasti akan sangat sengsara. Jika kemarin mereka hidup rukun, maka semuanya pasti akan pergi meninggalkan pulau dengan selamat. Film berakhir di sini. Klik sukai dan ikuti. Terima kasih.